Ayo belajar rendah hati, jangan sombong, jangan egois. Daud bilang, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Berarti berada dalam keterpurukan, Daud menyadari hidupnya. Aku berada dalam lubang kebinasaan dan aku berada dalam lumpur rawa. Ia jatuh ke dalam lubang yang gelap. Tapi Daud menyadari, aku bersyukur Tuhan aku. Bukan murah Bapak Ibu. Orang gak berdosa, orang gak bersalah, dia rela mati dan berkayu salib untuk menebus kita orang berdosa. Waduh, kalau Tuhan boleh bilang, kalau dalam kitab perjanjian lama harga sebuah pertobatan itu kalau dihitung dari dinar kita nggak sanggup bayar. Orang paling kaya paling kaya di dunia ini? Bill Gates enggak, Elon Musk. Dia sendiri belum bisa dengan hartanya membeli sebuah keselamatan. Tapi firman Tuhan memberikan kita keselamatan dengan cuma-cuma. Jadi yang pertama yang Tuhan mau, kitanya dulu dibaharui. Kalau ingin Tuhan melihat kita disertai Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, kitanya dulu yang harus menyadari. Kitanya dulu yang harus evaluasi mana yang salah dalam hidupku ini. Oh Tuhan, tolong jamaahku Tuhan, ini mana ya Tuhan salah. Oh tadi aku tinggi hati, Tuhan minta ampun sama Tuhan. Oh tadi aku sombong, Tuhan minta ampun sama Tuhan. Oh tadi aku maki orang, Tuhan minta ampun sama Tuhan. Harus dan juga minta ampun sama sesama. Jangan ada simpan dendam, jangan ada simpan sakit hati. Alkitab katakan bukan tangan Tuhan yang kurang panjang jawab doa kita, bukan telinga Tuhan yang kurang tajam dengar doa kita, tapi Tuhan bilang ada dosa yang membuat dia tidak bisa melakukan mujizatnya. Yang pertama, proses pertama yang ingin kita lakukan, belajar untuk berdamai. Memang paling susah berdamai ini. Mengapa saya katakan begitu? Banyak orang menyadari dia bisa menutupi pemulihan terjadi ketika dia belajar untuk melakukan segala cara. Tapi saya mau bilang satu perkara, kalau ingin melihat mujizat terjadi, belajarlah untuk berdamai dengan diri kita. Belajar untuk berdamai dengan keadaan kita. Ada banyak orang coba-coba, wah udah gagal usahaku, timpa lagi dengan modal yang besar, usaha lagi yang baru, tapi hidupnya belum. Lalu hancur kembali, nyalahkan Tuhan. Padahal firman Tuhan bilang diri kita dulu yang dibaharui. Kenapa saya katakan begitu? Saya ingat sekali tahun 2018 saya ditangkap. Otak saya stres sekali minta ampun karena waktu itu saya sedang melakukan pendekatan untuk sebuah pekerjaan. Tapi ketika saya ditangkap, saya merenung satu perkara. Tuhan tegur saya tengah malam waktu saya tidur. Tengah malam saya harus bangun, tahu apa yang ada suara saya dengar. Dia bilang sama saya, kau bersyukur. Bersyukur akan apa? Kau masih kukasih napas kehidupan. Di saat dia bilang begitu, saya baru menyadari, saya berdamai dengan diri saya. Ampun aku Tuhan. Di saat itu baru saya mulai belajar memproses hidup saya, berdamai dengan diri saya, belajar berdamai dengan kehidupan saya. Makanya banyak dari kita nggak mengalami kehidupan, nggak bisa kita berdamai dengan diri kita, nggak bisa kita berdamai dengan keadaan yang kita alami. Padahal Tuhan izinkan itu terjadi untuk membaharui hidup kita. Makanya seringkali kita susah untuk melihat mujizat Tuhan.